kita yang sedang hamil menderita. Berat. Wahnan ala wahnin, kata Allah. Dan di situ dituliskan. Pertama apa? Diberikan ajalnya. Ditentukan umurnya, panjang atau pendek. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta, apalagi sekarang ini misalnya dengan adanya penyakit yang kita kenal dengan corona ini, kalau belum sampai ajal, walaupun kena corona sendiri belum akan mati. Kemudian bikatbi rizkihi, ditentukan rezekinya. Apakah dia akan menjadi orang kaya raya, konglomerat, atau menjadi engkau melarat, orang miskin? Sudah tentukan. Maka rezeki itu tanpa kita cari dia akan datang. Oleh Allah itu begitu diberikan oleh Allah SWT. Buktinya, seorang anak yang dalam rahim ibu tak dapat dia bekerja kemana-mana, tapi datanglah melalui mulut ibu, makan nasi, dia minum air, minum susu, segala macam, dan itu diserap, kemudian disalurkan melalui saluran yang ada tali pusat seorang anak dalam rahim ibunya. Setelah lahir, dia belum bisa bekerja, diberikan oleh Allah air susu bagi ibunya untuk menyusui. Jadi rezeki itu yang datang, bukan dicari oleh si anak itu. Maka kita yakin bahwa pemberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan tauhid kita. Jangan hanya mentang-mentang, oh kita tidak bekerja, tidak ada rezeki. Bukan, ada rezekinya. Tapi harus kita berusaha, berusaha kita. Coba lihat ke alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seekor cecak misalnya. Cecak diciptakan oleh Allah tidak bisa terbang, tidak punya sayap. Rezekinya adalah sesuatu yang bisa terbang, coba ya. Ada nyamuk, ada lagi rayap, atau kita aneh-aneh itu istilah. Coba lihat, tugas si cecak itu karena dia nggak bisa terbang, dia harus merayap. Kan ada lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap begitu. Yang datang nyamuk yang datang kepada dia. Dan bukan cecak yang terbang mencarinya. Nyamuk. Itu rezeki oleh Allah SWT. Kita juga demikian. Bagaimanapun juga kita berusaha mati-matian siang dan malam, kalau tidak itu rezeki kita, tidak kita dapatkan. Tetapi kalau itu rezeki kita, dia akan datang sendiri. Jangan hendaknya karena datang sendiri, ya diam aja di rumah. Enggak juga. Kita disuruh bekerja. I'malu fasayarallahu a'malakum. Manusia itu disuruh oleh Allah bekerja. Akan kata Allah, ini amil, saya juga bekerja, kata Allah. Tidak berhenti Allah bekerja. Kerja Allah itu bukan main. Setiap lembaran daun yang kering jatuh dari tampuknya, itu ada izinnya untuk jatuh. Coba bayangkan. Betapa kalau dibawa ke tangan manusia untuk tanda tangan izinnya itu, barangkali kalau kita dikasihlah tugas, kamu ditugaskan untuk mencatat, mengeluarkan surat izin daun yang gugur dari tangkainya di seluruh dunia. Kira-kira mampu nggak tangan kita ini? Nggak bisa bergerak lagi. Izin Allah, semuanya izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam menghadapi yang disebut dengan corona sekarang ini, ditakuti benar juga nggak boleh, dipandang enteng juga tidak. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha. Usaha kita dengan lockdown, misalnya dengan PSBB, walaupun sudah demikian, tidak juga berkurang, bertambah juga. Hari ini saja sudah 3.632 kasus sehari ini saja di Indonesia. Di Tanah Datar hari ini berapa orang? 3 yang positif. 1 dari Sungai Patai, 1 dari Ombilin, 1 lagi dari Tanjung Emas kalau nggak salah. Tanah Datar. Makanya kita disuruh untuk menjaga kesehatan, memakai masker, pakai. Itu salah satu cara menghindari. Tetapi yang banyak sekarang justru malah yang tidak punya gejala. Orang itu tidak ada gejala-gejala sakit, tidak pilek, tidak batuk, enggak. Tapi dia sudah membawa bibit penyakit atau virus
Corona 19 itu sendiri. Ini yang kita khawatirkan. Maka masih untung kita belum di PSBB lagi, tanda daftar fasilitas. Mudah-mudahan enggak. Selagi kita menjaga. Nah, cara kita dalam keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh malah oleh agama kita diberikan kepada kita sebagai kita yakin pada Islam, agama yang paling sempurna, agama yang paling diatur segala-galanya. Mulai dari cara berdiri, cara berjalan, cara duduk, cara ke WC, cara buang air kecil, cara buang air besar. Semuanya diatur. Tidak ada satu aturan yang paling sempurna di dunia ini kecuali dalam Islam. Bahkan cara bersin diajar kepada kita. Cara menguap, coba bayangkan. Kalau kita menguap, bantu kita, disuruh kita untuk menutup mulut. Kalau dalam sholat, kantuk pertama tutup mulut, kemudian dibuang ke kanan. Kantuk kedua dibuang ke kiri, masih kantuk lagi dibuang ke depan. Itu cara dalam Islam. Nah, baik, kajian kita kembali. Pentingnya akidah di dalam kehidupan manusia supaya dia sadar siapa dirinya, siapa penciptanya, dan untuk apa dia hidup ke dunia. Supaya tahu. Kita lihat sendiri. Di Labuh dalam minggu-minggu ini terlalu dekat malaikat maut. Sudah berapa itu? Lebih-lebih di daerah Peliang. Di Peliang saja dalam seminggu kelah sampai kalau tidak salah. Lalu lain di Madukuluh, lalu sampailah lain. Itu ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ajal. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, umur dari umat Nabi Muhammad itu tidak banyak, tidak panjang. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Umur dari umatku, kata Rasulullah SAW, cuman berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Qalilan ma duna dzalik, sedikit yang lebih. Ada yang sampai 80, ada yang sampai 100, sama cuman sedikit. Tapi yang mayoritasnya, yang jamaknya itu di antara 60 70. Itu 63 tahun ukurannya bukan tahun Masehi. 63 tahun ukuran tahun Hijriyah. Berarti kalau diukur dengan umur yang kita ulang-ulang tahunkan, yang kita tiru-tiru kehidupan orang kafir barat dengan adanya acara-acara ulang tahun yang dihitung dengan tahun Masehi. Sebenarnya kalau kita Islam, Muslim, itu dihitung dengan tahun Hijriyah. Kapan kita lahir? Kalau 1 Ramadan kita lahir, sampai 1 Ramadan sudah berarti kurang umur kita 1 tahun. Bukan bertambah panjang umur kita, karena sudah tentukan oleh Allah umurnya. Berapa tahun umurnya? Kemudian rezekinya, dikatbi rezeki. Kemudian apa lagi? Kemudian tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jodohnya. Apakah dia akan menjadi suami, atau akan menjadi istri dari seorang wanita, atau akan menjadi suami dari beberapa orang wanita. Itu tentukan oleh Allah. Jodoh itu ditentukan oleh Allah SWT. Begitu juga wanita. Apakah dia akan menjadi istri satu-satunya oleh suaminya, atau apakah dia akan meninggal suaminya ganti lagi, meninggal suaminya ganti lagi. Memang ada wanita itu yang sampai 5 sampai 9 kali